Kita mau cari yang Islam mana lagi, itu sudah Islam luar biasa. Nah kalau sudah ro'iyah jangan ribut saling mengkafirkan, karena kafir itu saling menyerang. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Makanya kalau sudah rakyat jangan dikafirkan lah lagi. Makanya tidak ada istilah kafir di peradaban ra'iyah, paling sebutannya non muslim. Loh ini loh. Maka kiai-kiai sepuh nggak ada yang kafir, nggak ada. Itu biasanya yang baru-baru. Iya lah ro'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu baik-baik. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri, maka pertemuan para ro'iyah namanya musyawarah Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Kurang Quran apa? Kalau mau ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Nah karena ini dulu Sunan Ampel membangun musyarakah dengan cara luar biasa. Punya murid dikirim ke Palembang namanya Aryo Abdillah, bangun musyarakah ro'iyah di sana. Punya murid namanya Datuk Ribandang, geser ke Sulawesi, membangun peradaban ro'iyah, musyawarah. Punya murid Khatib Dahyan, geser ke Kalimantan, membangun sistem musyarakah ro'iyah. Maka ketika kemudian bangsa ini mampu membangun teritori ro'iyah, musyawarah yang dibangun oleh para wali, maka kawasan yang dibangun oleh para wali disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya, dunia sekarang sedang sangat luar biasa mengapresiasi bangsa Indonesia adalah karena satu hal. Apa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, tapi bangsa kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, karena jasa para wali membangun wilayah. Maka biasanya orang yang tidak mengagungkan para wali, gak ngerti para wali, maka tidak mengerti wilayah, akhirnya terjebak kepada pengertian bangsa tauhid, bangsa kafir, dan bangsa yang tidak berasaskan Islam. Padahal bangsa ini satu-satunya bangsa yang menggunakan struktur paling Islam di dunia ini loh. Dan itu bukan bahasa sembarangan, bahasa musyarakah ra'iyah, musyawarah, tertuang dalam apa? Dalam satu tulisan besar dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka situasinya berat. Kita puluhan bangsa jadi satu negara. Makanya jangan membayangkan penyelesaian lain untuk bangsa Indonesia. Kita jangan membayangkan bahwa Hizbut Tahrir akan mampu menyelesaikan Indonesia. Karena Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menyelesaikan urusan bangsa Filistin, dan itu pun gagal. Makanya jangan kau bawa produk gagal ke Indonesia. Jangan, itu sudah gagal di Filistin. Kemudian ada namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan problem Mesir, dan itu gagal. Maka jangan kau bawa ke sini. Hizbut Tahrir bukan khilafah tahriri, bukan khilafatun nubuwah, tapi dia khilafah tahririyah. Itu harus dibedakan. Cerita tentang khilafah itu cerita dalam alamatus sa'ah, cerita tentang tanda-tanda kiamat. Dan kiamat itu masih sangat lama. Maka kemudian jangan kita bangun cerita kiamat sudah dekat, karena khilafahnya belum ada. Dan khilafah itu tidak mulai dari Indonesia, dia mulai dari Syam. Jadi nggak usah ribut di Indonesia, nggak di sini. Biasa aja. Makanya ya Allah, kadang saudara-saudara kita ini terlalu cepat bayangkan kiamat masih lama. Makanya kalau kemudian kiamat masih lama, maka gagasan khilafah dipercepat.
biar terlihat cepat, maka dibangun cerita kiamat sudah dekat. Tapi sudah terlanjur bangun cerita Dajjal, tapi kiamatnya masih jauh, Dajjalnya nggak keluar-keluar. Karena Dajjal gak keluar-keluar, akhirnya makna Dajjal berubah. Yang awalnya bermata satu tulisannya kafir, sekarang ada Dajjal dimaknai Amerika, dimaknai Cina. Jangan begitu. Kiamat masih jauh, masih panjang, masih ada santri yang berzikir, masih ada pondok pesantren. Nah, inilah yang kadang nggak kita pahami, ya. Maka jangan bawa-bawa cara penyelesaian. Hizbut Tahrir nggak bisa menyelesaikan Filistin, jangan dianggap bisa menyelesaikan nggak sanggup. Sana satu bangsa jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka penyelesaiannya penyelesaian bersama. Bendera penyelesaian Nusantara adalah merah putih, bukan bendera NU. Kalau bendera NU yang miliki cuma orang NU. Bendera Muhammadiyah punyanya orang Muhammadiyah. Bendera Coca-Cola punyanya orang Coca-Cola. Tapi yang mempersatukan bangsa ini itu merah putih. Karena puluhan bangsa. Belanda paling marah sama merah putih. Merah putih berkibar, ditembak. Akhirnya para pendiri bangsa mengibarkan merah putih di atas rumah. Belanda masih curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga dikasih padi, masih curiga datang ke rumah bawa tumpeng sama ingkung. Makan habis, ternyata Belanda cuma mau makan. Tapi hati-hati, kami punya siasat. Makanan kami habis, padi kami mengering, tebu kami mengering, kelapa kami mengering, pisang kami rontok, tapi kami masih punya sisa yang tegak, namanya merah putih. Makanya itulah bendera bangsa ini. Akhirnya Belanda marah selalu dengan merah putih, ditambahilah dengan bendera biru. Karena ditambah biru, santri lantas berdiri menyobek warna biru. Akhirnya terjadi peristiwa besar, perang sekutu di Surabaya. Ketika tidak ada yang sanggup menahan perang itu, yang berani mengambil alih perang adalah santri Nahdlatul Ulama yang dipimpin Kiai Hasyim, bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Karena adanya resolusi santri tanggal 22 Oktober, maka meledaklah peristiwa 10 November. Tanpa 22 Oktober tidak ada 10 November. Maka selain hari pahlawan, 22 Oktober diperingati menjadi hari santri Indonesia. Dan perang besar mempertahankan merah putih, ribuan nyawa untuk mempertahankan itu. Anak milenial tidak mengerti, karena merah putih bagi anak milenial hanya berharga 50.000. Makanya kadang anak milenial nggak ngerti kalau merah putih dulu minta darah dan nyawa, sekarang merah putih hanya minta kita mengangkat tangan. Makanya banyak yang beralasan musyrik, banyak yang beralasan bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya tidak ikut perang. Ini bangsa bersama. Dan sekarang bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang kuat. Jangan percaya kalau ada yang cerita ini bangsa semakin jelek. Gimana bangsa semakin jelek? Orang umroh tambah banyak, orang makan tiwul sudah mulai tidak ada, butuh apa saja ada. Jangan kepancing jelek. Untuk apa? Biar kita meriang, akhirnya kita mati. Ya, karena bangsa ini dari dulu menjadi mimpi semua orang. Bukan cuma kita yang bermimpi memiliki bangsa ini. Dulu ada bangsa besar namanya bangsa Yunani, punya Tuhan namanya Zeus, punya istri perempuan namanya Hera. Antar Tuhan menikah punya anak Hercules. Itu punya bangsa besar. Itu kemudian Plato bercerita ada negara namanya Atlantis. Tapi Atlantis ketika ditanya di mana, dia sebut Atlantis sudah hilang. Atlantis itu negara di mana airnya tidak pernah membeku, hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin, matahari selalu hadir pagi sore terbenam. Dan mereka dan negara ini punya daun tidak pernah rontok. Eropa tidak seperti itu, kehilangan matahari, daunnya rontok, sungainya membeku, hawa kadang ekstrim dingin. Maka Yunani mengirim Ptolemaeus untuk mencari tanah surga itu.
Bartholomeus menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadium. Tapi ketika Yunani mau pindah, perang Kreta sama Sparta, sehingga gak jadi perang. Akhirnya mualim kapalnya Bartholomeus yang pindah ke kawasan Argir Jabadium, bawa seluruh bangsanya namanya bangsa Weda, dipimpin Kudunga, transit di sebuah pulau namanya Maldiv yang dikenal dengan Maladewa, bangun kerajaan Salangkanaya. Anaknya akhirnya boyong satu negara ke kawasan timur Kalimantan namanya Kutai Kartanegara, membangun kawasan di situ rajanya Mulawarman. Anak Mulawarman gak sanggup mencari tanah surga, bergeser anaknya namanya Dewawarman ke ujung kulon, bangun Salokonegoro. Punya anak namanya Purnawarman masuk pedalaman Jawa Barat, punya anak namanya Sinasanaha masuk Galuh, punya anak namanya Sanjaya, bangun peradaban namanya Mataram. Dan dari situ lahirlah bangsa besar namanya Nusantara. Yang namanya Balaputra Dewa bangun Sriwijaya, yang namanya Sindok bangun Kadiridoho, yang namanya Kertanegara bangun Singasari. Akhirnya bangunlah kerajaan besar namanya Majapahit, dari Sabang Merauke sampai Madagaskar. Dan yang harus diingat, desainer Majapahit sebagai negara besar orang Madura namanya Arya Wira Raja. Ini Jolali, oh anak milenial nggak ngerti sama sekali. Karena anak milenial ini anak baru yang sama sekali sudah nggak, yang jauh sekali dengan dunia nyata. Dunia anak milenial itu ada di handphone. Ini dunia anak milenial. Dulu orang kalau kemana-mana dengan mata kepala, kita pengen lihat Afrika mesti nengok Afrika, kalaupun tidak harus menunggu flora dan fauna. Nanti lihat gajah, sekarang nggak perlu kemana-mana, tinggal ketik gajah Afrika keluar. Tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar. Maka anak milenial ini menjadi anak yang aneh. Kalimat-kalimat milenial bukan lagi seperti kalimat yang dulu. Kalaupun merayu anak milenial tidak indah. Dulu kita kalau ingin berpacaran tunggu matahari purnama. Sekarang ada listrik, sudah tidak butuh rembulan. Maka nggak ada rayuan rembulan. Rayuan sekarang tidak nyata. Anak-anak milenial kalau merayu kekasihnya aneh. Mas, apa? Eca, apa? Kita nanti jangan lewat selatan ya. Kenapa kita nggak boleh lewat selatan? Karena kalau lewat selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. Wah, anak milenial. Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Nah, anak-anak seperti ini kadang lupa bahwa apapun yang kita lakukan, terbang ke Eropa, kemanapun kita bisa berpikir, kemanapun kita bisa berbuat, asal bisa berselancar di dunia maya. Tapi kenyataan yang nggak bisa kita lampaui, pergi kemanapun melampaui batas negara, kita selalu ditanya, identitasmu mana, pasportmu mana. Ke Eropa kita ditanya, pasportmu mana, pasport kita tetap Indonesia. Habib Rizik walaupun di Makkah keturunan Rasulullah, masuk sana tetap ditanya pasport Anda mana. Lim Swee Leong orang kaya yang namanya Naga 9, kalau pulang ke Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Bahkan haji perintah Allah kalah sama pasport. Kamu pergi haji nggak punya paspor, ditolak dari tanah maka jangan lupa batas dunia milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Maka cintailah bangsamu. Jangan membawa sesuatu yang tidak cocok buat Indonesia. Malaysia membawa ajaran-ajaran yang tidak cocok, bikin radikal di Malaysia. Sekarang Malaysia sadar tidak mau lagi mengimpor ajaran-ajaran untuk menyelesaikan Malaysia, maka ajaran yang tidak produktif diselesaikan lewat Isa, dan bangsa Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa ada anak-anak India yang bangun bangsa Malaysia, maka dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina membangun Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang membangun Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Dan penyelesaian itu semua harus lewat pendidikan, maka diselesaikan lewat cikgu. Dan cikgu tidak mengajarkan spaghetti, tapi mengajarkan ayam goreng. Ini cara bangsa ya.
inilah dunia. Jadi kita ini kadang lupa bahwa ada bangsa-bangsa yang sedang menata dirinya. Kita ribut terus. Amerika gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu, bikin film Rambo 1 sampai 6. Tidak boleh malu kalah dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kungfu. Gak boleh kalah dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir, samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang gak boleh kalah, rezim Tokugawa saling bantai dengan restorasi Meiji, itu gak boleh diulang oleh anak-anak Jepang. Maka dibikinkan film sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Ini penyelesaian bangsa. Makanya ini umat Rasulullah adalah umat ketika semua bangsa sudah ketemu, maka umat Rasulullah harus terbuka betul. Inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pesan kebangsaan diberikan kepada umat Rasulullah karena umat Rasulullah sudah ketemu antar bangsa. Umat Nabi Nuh belum ketemu antar bangsa. Umat Nabi Ibrahim baru sampai Filistin dan Mesir. Umat Nabi Musa baru sampai Mesir dan Filistin, belum sampai Kangean, belum sampai Sumeneb, belum sampai Pamekasan. Tapi umat Rasulullah sudah sampai di mana. Bahkan umat Rasulullah malam hari ini ketemu dengan semua bangsa, ketemu dengan orang Eropa. Kenapa? Karena orang Eropa ngirim Apple. Kita ketemu dengan orang Korea ngirim Samsung. Ketemu dengan orang Jepang ngirim Mac. Kaum muslimin nggak bisa haji kalau hari ini tidak berhubungan dengan Yahudi, karena Yahudi yang bikin pesawat. Kalau nggak mau berhubungan dengan pesawat Yahudi, kita pergi haji renang. Istri-istri kita akan cantik, tapi harus berhubungan dengan orang Nasrani yang ada di Prancis, punya bedak dan parfum yang cantik. Kalau bedak Pamekasan orang nggak mau karena beras ditumbuk, blonteng semua. Ini umat Nabi hari ini nggak bisa pisah antar bangsa. Ini saya minum pakai le mineral, ini juga orang Eropa yang punya. No? Kita makan buah kelapa pakai aritnya dari Pirmo, mobil yang paling murni hari ini tinggal satu. Kalau ada hujan lah mangapung, nah gitu, itu paling murni. Kita pengajian yang ngeprint, ini print dari Eropa. Makanya umat Islam harus menjadi umat yang terbuka untuk apa? Menjadi umat masa depan. Jangan selalu mundur. Ini eranya era demokrasi, jangan mundur lagi ke era khilafah. Ini era perbankan, jangan mundur kembali ke era emas. Nanti kita terus mundur. Ini eranya era perang nuklir, tidak lagi mundur era celana sehingga ini era ke depan yang sangat luar biasa. Butuh ketajaman berpikir untuk menjadi Islam masa depan. Harus rukun dengan semua bangsa dan semua suku. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya umat Islam disuruh pergi haji, nengok Jabal Rahmah, karena di situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan seluruh bangsa dunia berasal dari Jabal Rahmah. Jadi Arab juga dari Jabal Rahmah, jadi Eropa juga dari Jabal Rahmah, jadi Cina juga dari Jabal Rahmah, jadi Madura juga dari Jabal Rahmah. Maka kita cuma diminta pengertian. Kenapa Arab cantik ganteng? Karena nggak ada air. Makanya kalau dibikin jelek, nanti kalau mandi tambah jelek. Makanya orang Eropa kenapa tinggi besar? Karena musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini mati kedinginan. Maka dibikin besar. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, kehilangan ultraviolet, pigmen kulitnya berubah, maka lari ke Indonesia, berjemur di Indonesia. Itu bukan pornografi, tapi itu berjemur. Maka jangan salah paham. Maka jangan bikin perda syariat, Pak Bupati turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nanti pindah ke Thailand dia. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, karena daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya kalau Natal asli Pamekasan bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini pengertian besar umat Rasulullah untuk menjadi umat masa
masa depan. Nah, inilah yang disyukuri oleh Pak Bupati malam hari ini sesungguhnya adalah kita punya iman dan punya bangsa. Orang Myanmar menabrak orang Rohingya karena orang Rohingya tidak punya bangsa. Suku Uighur di Xinjiang nggak punya bangsa, ditabrak sama orang Cina karena nggak punya negara. Suku Kurdi nggak punya negara, diobrak-abrik sama orang Timur Tengah. Suriah punya iman tapi nggak punya keamanan, punya aman wa amilus sholihat tapi tidak punya baladil amin. Nah ini kita punya dua-duanya. Berbahagialah menjadi orang Indonesia, punya tanah air dan bangsa, punya iman amma ba'du. Ya udah, baru mukadimah. Jam berapa? Oh, jam wis to meneng. Iya, besok ya. Udah ini sama ba'du aja mukadimah. Besok tak teruskan lagi kawan-kawan. Nah, karena ini waktunya masih panjang. Saya sudah 3 hari belum tidur. Ya, itu bangsa, makanya indah kita ini. Diajarkan sesuatu yang luar biasa, tinggali tanah air, tinggali bangsa, tinggali agama. Makanya dulu mempertahankan Indonesia itu mati berapa ratus ribu. Maka itulah yang menyebabkan ada NKRI harga mati, karena dulu untuk bikin NKRI ini yang mati ratusan ribu bahkan jutaan. Sekarang tinggal mengisinya. Maka semoga semua yang kita lakukan malam hari ini ada manfaatnya buat agama, bangsa dan negara, dan kita malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pamekasan menjadi daerah yang indah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh pejabat Pamekasan diberi umur yang panjang, beri kesehatan, beri kekuatan memimpin kita semua, dan diberi keindahan memimpin bangsa dan negara. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar dulu yang doa yang tua, jangan saya. Yang muda ini doanya nggak terlalu manjur.